Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita ya, masih di sistem pendukung keputusan. Di sini kita masuk ke model data mining ya. Nah, pokok bahasannya kita akan bahas mengenai definisinya, kategori model, naive Bayesian, k-nearest neighbor, sama clustering. Nah, apa itu mining? Ya, mining ini kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu terjemahannya adalah menambang ya. Jadi menambang apa yang ditambang ya, bisa jadi menambang emas atau menambang perak dan sebagainya ya. Jadi itu mining ya. Kalau dari definisi, proses atau usaha untuk mendapatkan sedikit barang berharga ya, ini barang berharga ya, dari sejumlah besar material dasar yang telah ada. Nah, seperti itu. Itu definisi dari mining. Kalau sekarang yang terkenal juga mining itu di cryptocurrency ya, dunianya itu crypto mining. Dia menambang kayak Bitcoin, Ethereum dan sebagainya ya. Nah, tapi mining di sini seperti apa untuk data gitu ya. Jadi kalau data mining, yang di mining dia bukan Ethereum, bukan emas ya, tapi data yang dia tambang. Ya, di sini dia menambang data ya, berupa dokumen misalnya. Nah, itu yang dia tambang. Apa yang ditambang itu? Apa yang berharga dari dokumen ini gitu? Kan ini kan ada hal yang berharga yang ditambang ya. Nah, yang ditambang itu adalah informasi gitu ya. Jadi dari ada banyak dokumen-dokumen yang dia coba mining, dari sini itu akan dibentuk menjadi suatu misalnya tabel ya. Nah, tabel itu berisi dengan informasi-informasi yang lebih berharga dari sini gitu ya. Seperti itu data mining ya, definisinya. Ya, jadi beberapa faktor dalam pendefinisian data mining ya, itu data mining adalah proses otomatis, secara otomatis ya, terhadap data yang dikumpulkan di masa lalu ya. Jadi data yang sudah ada artinya ya. Nah, objek dari data mining adalah data yang berjumlah besar ya, besar atau kompleks. Kalau sekarang itu udah disebut dengan big data ya. Big data yaitu datanya besar yang bisa kita ambil dari Twitter, kita bisa ambil dari Wikipedia artikel dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi tujuan dari data mining apa gitu? Nah, apa tujuannya ya? Tujuannya itu menemukan hubungan-hubungan ataupun pola-pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Ya, misalnya kalau kita lihat dari data di perbankan misalnya, itu kan ada banyak sekali ya data-data customer gitu. Nah, kalau cuma data yang nggak diolah, nggak diapa-apain, itu nggak ada gunanya data itu gitu. Nah, tapi ketika di mining datanya, ternyata dapat hubungan antara gaji dan juga potensi dari klien ini tidak pindah bank gitu, misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau gajinya range-nya gaji yang tinggi, itu biasanya dia tetap setia di bank itu misalnya. Nah, jadi artinya untuk gaji-gaji yang rendah itu kebanyakan dia mungkin pindah bank gitu. Nah, mungkin bank itu perlu memberikan fasilitas untuk orang-orang dengan gaji rendah misalnya ya. Nah, jadi definisi data mining di sini adalah data mining adalah serangkaian proses ya, serangkaian proses untuk menggali nilai tambah ya, nilai tambahnya yang digali dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Oke. Nah, data mining adalah analisa otomatis ya, ada sebutan otomatis. Jadi tidak membaca satu-satu datanya. Jadi bukan manusia yang membaca artikel Wikipedia secara otomatis, secara manual gitu, tapi dia analisanya otomatis. Dari data yang berjumlah besar ya, big data besar atau kompleks, dengan tujuan untuk menemukan pola atau kecenderungan yang penting yang biasanya tidak disadari keberadaannya. Nah, itu definisi dari data mining. Nah, kategori dalam data mining ada banyak sekali ya. Di sini ada klasifikasi ya, ada clustering, kemudian ada statistical learning, association analysis, dan sebagainya. Nah, kita tidak akan bahas semuanya, hanya beberapa yang kita bahas dalam pertemuan kali ini ya. Pertama ada classification yang akan kita bahas. Klasifikasi adalah suatu proses pengelompokan ya, dikelompokkan
datanya dikelompokkan dengan didasarkan pada ciri-ciri tertentu ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan pula. Nah, contohnya ya, ada data itu diklasifikasikan dari data itu menjadi pie chart seperti ini, misalnya gitu. Ya, ini data A, ini data B, ini data C, misalnya gitu. Nah, jadi data yang dimasuk dalam kelompok A itu ada sekian persen, yang B sekian persen, C sekian persen. Itu contohnya ya. Nah, dua metode yang cukup dikenal dalam klasifikasi adalah Naive Bayes dengan K-nearest neighbor, KNN. Nah, ini yang paling terkenal ya. Ada banyak sebenarnya metode klasifikasi lain yang bisa digunakan. Nanti untuk kalian skripsi bisa kalian gali lebih dalam lagi, bisa mencoba beberapa metode yang lain yang terbaru ya. Nah, sekarang kita masuk ke detail dari Naive Bayes classification itu seperti apa ya, Naive Bayes. Nah, dia ada teorema Bayes di sini, itu conditional probability di sini, probabilitas atau apa ya, probabilitas dengan kondisi tertentu ya. Artinya berapa peluang C itu kemunculan C jika X itu benar, misalnya gitu. Dengan diketahui X, berapa probability C itu muncul gitu. Nah, ini rumusnya itu bisa dirumuskan seperti ini. Probability ya, X kemunculan jika ada C gitu, dikali dengan probability C itu sendiri dibagi dengan probability X. Nah, seperti itu ya. Nah, probability X itu bernilai konstan untuk semua kelas, sedangkan probability C merupakan frekuensi relatif sampel kelas dari C itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dicari PC probability C jika diberikan X. Nah, itu dicari yang nilainya bernilai maksimum ya. Sama halnya juga nilai ini juga yang paling maksimum ya. Karena kalau nilai paling atas ini maksimum, ya dia nilai ini akan semakin besar gitu, karena dia ada di atas ya, seperti itu. Nah, masalahnya menghitung XC ini tidak mungkin ya, yang ini tidak bisa dihitung nih. Nah, jadi apabila diberikan K atribut ya yang saling bebas atau independence, nilai probabilitas dapat diberikan sebagai berikut ya. Ini rumusnya ya, peluang X1 sampai XC jika diberikan C itu sama dengan peluang X1C dikalikan dengan peluang X2C sampai dengan PXK C gitu. Nah, jika atribut ke I bersifat diskrit, maka PXIC itu diestimasi sebagai frekuensi relatif dari sampel yang memiliki nilai XI sebagai atribut ke I dalam kelas C. Oke, namun jika atribut ke I itu bersifat continue, ya bersifat continue, maka probability XIC itu diestimasi dengan fungsi densitas Gauss. Nah, seperti ini fungsinya. Nanti akan kita lihat gimana ya, contohnya ya. Oke, dengan ini mu ya, itu adalah min, dan ini ada standar deviasinya, simbolnya ya. Nah, kemudian K-nearest neighbor ya. KNN, konsep dasar KNN adalah mencari jarak terdekat. Jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K tetangga terdekatnya dalam data pelatihan gitu. Ya, misalnya nanti ada datanya seperti ini ya. Itu dilihat berapa data yang terdekat dengan dia misalnya gitu. Nah, ini data-data terdekat, data yang agak jauh misalnya. Contoh seperti itu ya. Penghitungan jarak dilakukan dengan konsep Euclidean. Ya. Hitung jarak antara ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, hitung juga yang lain juga berapa gitu. Nah, dia bisa hitung jarak terdekatnya. Nah, jumlah kelas yang paling banyak dengan jarak terdekat tersebut akan menjadi kelas di mana data evaluasi tersebut berada. Nah, dia akan menjadi satu kelas ya. Kalau dia yang jauh-jauh, dia yang dekat-dekat sini jadi satu kelas gitu. Ini jadi ada dua misalnya ya kelasnya. Nah, algoritmanya seperti apa? Yang pertama kita tentukan parameter K ya, jumlah tetangga terdekat, misalnya 5 tetangga terdekat ya, atau 6 tetangga terdekat dan sebagainya. Nah, kemudian kita hitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua data pelatihan
Kemudian kita urutkan jarak yang terbentuk, urut naik ya, jarak yang terdekat ya, dan tentukan jarak terdekat sampai urutan ke K, seperti itu. Nah, kemudian kita pasangkan kelas ya C yang bersesuaian. Nah, dari jumlah kelas terbanyak dari tetangga terdekat tersebut, maka ditetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang dievaluasi, seperti itu. Oke, itu klasifikasi. Sekarang kita masuk ke clustering ya. Nanti kita akan lihat ke contohnya langsung ke coding ya. Nanti akan kita lihat di pertemuan berikutnya. Di sini kita masuk ke clustering juga seperti apa. Ya. Clustering adalah proses pengelompokan ya, pengelompokan objek yang didasarkan pada kesamaan antar objek. Ya. Nah, tidak seperti klasifikasi yang bersifat supervised ya. Supervised learning ini artinya itu kita ada labelnya gitu ya. Jadi misalnya kita udah kasih data ya, ini udah kita kasih data, di data ini ada seperti ini ya. Untuk beberapa kriteria seperti ini, itu sudah kita bisa tentukan ini labelnya ya. Labelnya ini misalnya ya, ini tidak, ini ya gitu misalnya. Nah, itu labelnya udah kita berikan. Itu adalah supervised learning ya. Nah, tapi pada clustering itu menggunakan unsupervised learning ya. Artinya kita tidak menyediakan label-label ya tidak ini gitu. Nah, jadi bagaimana cara dia mengelompokkan kalau tidak ada label itu gitu. Nah, pada proses klasifikasi ini, pada proses klasifikasi yang sebelumnya itu akan ditentukan lokasi dari suatu kejadian pada kelas tertentu dari beberapa kelas yang telah teridentifikasi sebelumnya. Ya, jadi dilihat lokasinya, posisinya di mana, dilihat jarak terpendek dia dengan item-item yang lain gitu ya. Nah, kalau pada clustering ya, proses pengelompokan kejadian dalam kelas akan dilakukan secara alami tanpa mengidentifikasi kelas-kelas sebelumnya. Nah, seperti apa dia secara alaminya? Suatu metode clustering dikatakan baik apabila metode tersebut dapat menghasilkan cluster-cluster dengan kualitas yang sangat baik. Ya, tentu saja metode tersebut akan menghasilkan cluster-cluster dengan objek-objek yang memiliki tingkat kesamaan yang cukup tinggi dalam suatu cluster. Ya, dan memiliki tingkat ketidaksamaan yang cukup tinggi juga apabila objek tersebut terletak pada cluster yang berbeda. Nah, jadi untuk dapat kualitas yang baik, metode clustering sangat tergantung pada ukuran kesamaan yang akan digunakan dan kemampuannya untuk menemukan beberapa pola yang tersembunyi. Oke, kemiripan dari data-data itu yang akan dia lihat gitu. Oke, nah kita masuk ke K-means ya, K-means clustering ya, ini salah satu metodenya. Nah, konsep dasarnya ini kita lihat ya. Ini adalah pencarian pusat cluster secara iteratif ya, secara berulang-ulang dicari gitu ya, iteratif. Nah, pusat cluster ditetapkan berdasarkan jarak setiap data ke pusat cluster ya. Kalau misalnya kita ada banyak data ya seperti ini, ada banyak data di sini banyak, di sini. Nah, bisa jadi ini adalah pusat clusternya karena dihitung dari jarak dia terhadap data-data yang lain. Nah, dia bisa dianggap sebagai pusat cluster. Contoh seperti itu ya. Nah, proses clustering dimulai dengan identifikasi data yang akan dikluster ya. Xij dengan n adalah jumlah data yang akan dikluster dan m adalah jumlah variabelnya ya. Ya, kemudian pada awal iterasi pusat setiap cluster ditetapkan secara bebas ya. Misalnya k-nya langsung 1 misalnya. Atau seterusnya gitu ya. Kemudian j-nya juga 2 misalnya gitu. Itu ditetapkan dulu, kemudian dihitung jarak antara setiap data dengan setiap pusat cluster. Nah, untuk melakukan penghitungan jarak itu digunakan formula Euclidean. Nah, seperti ini. Dihitung jaraknya ya antar data dengan pusat cluster saat ini gitu. Nah, suatu data akan menjadi anggota dari cluster ke J apabila jarak data tersebut ke pusat cluster ke J bernilai paling kecil jika dibandingkan dengan jarak ke pusat cluster lainnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi ya, dia seperti ini. Misalnya kita udah ada tentukan K-nya, pusat clusternya ada 2. Satu di sini. Ya, kemudian satu lagi di sini. Satu lagi di sini ya. Nah, kemudian kita ada data di sini. Nah,
data ini dihitung jarak ini ke sini dan dihitung jarak ini ke sini. Nah, kalau lebih dekat ke sini maka dia menjadi cluster yang ini gitu. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya kelompokkan data-data yang menjadi anggota pada setiap cluster. Nilai pusat cluster yang baru dapat dihitung dengan cara mencari nilai rata-rata dari data-data yang menjadi anggota pada cluster tersebut ya. Nah, jadi dihitung rata-ratanya seperti ini. Oke, nah algoritmanya pertama kita tentukan jumlah cluster, mau berapa K-nya, 1, 2, atau 3 cluster misalnya. Kemudian kita tetapkan pusat cluster secara acak ya, sembarangan, random. Kemudian kita hitung jarak setiap data ke pusat cluster. Kemudian kita kelompokkan data ke dalam cluster yang dengan jarak yang paling pendek. Kemudian kita hitung kembali pusat cluster dan kita ulangi terus sehingga kita mendapatkan pusat cluster yang terbaik gitu ya. Jadi bisa jadi di di looping yang misalnya data kita ada seperti ini ya. Pertama kita coba ini sebagai pusat cluster gitu. Kemudian kita hitung jaraknya. Misalnya K-nya 1 ya, K-nya 2 ya. Ini jadi pusat cluster dan ini menjadi pusat cluster juga misalnya. Kemudian dihitung ya, ini dihitung ternyata dia menjadi seperti ini ya. Nah, seperti ini jadi ada 2 cluster. Nah, kemudian nanti dicoba lagi gimana kalau ini menjadi pusat cluster gitu. Ya, di percobaan kedua ya, ini kan dihitung nanti ini rata-ratanya tadi dengan rumus tadi ya. Kemudian dihitung lagi bagaimana kalau misalnya pusat clusternya ada di sini pula gitu. Ya. Dan dia juga tetap akan menghitung jarak yang lain. Terhitung ternyata ini jaraknya, hitung ini jaraknya. Kemudian ini kayaknya lebih dekat ke sini. Ya, jadi ini menjadi cluster. Ini pun jadi cluster misalnya. Nah, pusat clusternya berbeda. Ini yang ini sama ini. Kalau yang ini sama ini gitu. Nah, nanti dihitung lagi sampai dia mendapatkan optimal ya. Oke, penentuan jumlah cluster ya. Salah satu masalah yang dihadapi pada proses clustering adalah pemilihan jumlah cluster yang optimal ya. Apakah 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu kita permasalahannya untuk menentukannya ya. Nah, jadi dia Kaufman dan Rousseau ini memperkenalkan suatu metode untuk menentukan jumlah cluster yang optimal, disebut silhouette measure ya. Ini cara dia. Nah, misalnya kita sebut A sebagai cluster di mana data XI berada, hitung AI ya sebagai rata-rata jarak XI ke semua data yang menjadi anggota A. Nah, anggap bahwa C adalah sembarangan cluster selain A. Nah, kemudian kita hitung rata-rata jarak antara XI dengan data yang menjadi anggota dari C ya, distance dari XI C ya. Cari rata-rata jarak terkecil dari semua cluster ya, sebut BI misalnya. Nah, ambil jarak minimumnya dengan C tidak sama dengan A. Kemudian silhouette dari XI disebut sebagai SI ya, dapat dipandang sebagai berikut nih. Nah, ini cara perhitungannya. Sehingga rata-rata SI untuk semua data untuk K cluster tersebut disebut rata-rata silhouette ke K, misalnya seperti ini rumusnya. Ya. Jadi nilai rata-rata silhouette terbesar pada jumlah cluster, katakanlah K, menunjukkan bahwa K merupakan jumlah cluster yang optimal, seperti itu. Oke, itu untuk teori ya. Kita hanya membahas mengenai teorinya saja, seperti apa itu data mining. Ya, kita ulang lagi ya dari awal. Data mining di sini kita mau menggali data, melihat pola ya. Kita akan ada 2 saja yang kita bahas, yaitu classification dan clustering ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya di video selanjutnya kita akan bahas langsung masuk ke bagaimana implementasi dengan Python ya, menggunakan algoritma-algoritma di classification dan juga di clustering. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung di pertemuan berikutnya langsung hands-on coding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.